Selamat datang di Susah Bobo Story. Sebelum cerita dimulai, saya minta dukungan teman-teman dengan klik subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Selamat mendengarkan. Kisah ini telah lampau, tapi masih melekat di ingatanku. Cerita masa kecilku dulu. Bermula ketika kami sekeluarga pindah dari rumah opa ke rumah pribadi yang sudah dibangun papa waktu itu di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rumah seluas 300 meter persegi dengan taman dan kebun yang cukup luas di belakang, bersebelahan persis dengan kebun rambutan Pak Kirno, tetangga kami. Aku Dani waktu itu masih duduk di bangku kelas 4 SD dan kakakku Randy sudah kelas 6. Kami berdua sekamar tidurnya dengan 2 bed yang terpisah dan kamar yang cukup luas untuk kami. Orang tua di kamar depan dan kamar Simbo, asisten rumah tangga kami, di belakang. Semua berjalan lancar. Bapak dengan pekerjaan barunya, mama dengan kesibukan menata rumah, dan kami dengan sekolah dan lingkungan teman baru di kompleks itu. Semua menyenangkan. Apalagi karena halaman kami luas, kami sering main petak umpet bersama teman-teman baru. Seru sekali. Masa-masa anak-anak belum mengenal gadget seperti sekarang. Petak umpet, gambaran, yang cewek-cewek main tali, atau kadang kami main bersama. Main congklak, main kasti, atau sekadar nonton film bareng di ruang tamu kami yang memang cukup luas untuk menampung teman-teman semua. Pokoknya seru dan menyenangkan, khas permainan anak-anak di masa itu. Generasi 80-an, ya, sebutan kita sekarang. Karena memang pertengahan 80-an. Masa anak-anak masih main congklak dan piara ikan cupang seperti aku dulu. Aku anak yang sangat aktif. Terlalu aktif malah. Sampai-sampai setiap pulang petang sudah disiapkan gagang sapu mamaku. Iya, aku langsung dipukuli setiap pulang petang karena bandel dan main terus. Berbeda dengan kakakku Randy yang anaknya teratur. Pulang sekolah, duduk manis di rumah, tidur siang, les piano, kelas vokal, pokoknya lovely boy lah. Mungkin saking bandelnya ya, penunggu rumah situ mulai tidak suka padaku. Dan kejadian itu yang membuat aku sadar bahwa kami tinggal di rumah yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Suatu hari seperti biasa, sepulang sekolah, aku dan teman-teman kompleks bermain di sekitar rumah. Justru ketika menjelang sore, kami malah baru mulai main petak umpet. Siapa yang paling lama tidak ditemukan, bakal menang kan? Lalu dengan isengnya, aku bersembunyi di belakang rumahku. Biar sampai botak, mereka gak bakal ketemu nyari aku.
Menit demi menit berlalu. Sempat terdengar suara samar-samar temanku yang cari-cari aku mulai hilang. Sepertinya dia menyerah. Aku tetap diam sembunyi, menunggu temanku mencariku, dan petang pun mulai gelap. Aku tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar, tapi sebenarnya aku bersembunyi di bagian rumah yang paling jarang dibersihkan Simbo, karena bersebelahan persis dengan kebun lebat tetangga. Entah kenapa, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Mungkin aku terlalu lama bersembunyi di sana. Apalagi hari mulai gelap. Baru saja ingin beranjak dari tempat itu, tiba-tiba aku dikagetkan suara. Suara itu tepat di telingaku, memekat mengagetkan aku, membuat aku tersentak dan spontan lari. Mungkin karena panik, aku tidak memperhatikan jalan, dan aku pun jatuh terperosok ke dalam got dan tepat mengenai tulang keringku. Semuanya menjadi gelap, dan aku pun pingsan. Tak berhenti di situ. Belum lagi pulih kondisi kaki dan badanku yang demam. Malam itu dan malam-malam berikutnya. Di malam-malam tertentu, kami selalu mendengar suara-suara aneh. Suara orang berjalan, mondar-mandir dengan tongkatnya. Kadang dari kamar mama, kadang melewati kamar kami, dan kadang di kamar Simbo. Dia mengetuk pintu kamar Simbo. Keesokan harinya, kami mendengar Simbo cerita kepada mama. Masya Allah, Den. Semalam Simbo takut banget, Den. Simbo didatangi Opa Menir. Opa Menir. Siapa Opa Menir? Ternyata sudah menjadi rahasia umum bahwa di malam-malam tertentu, baik mama, Simbo, bahkan Randy selalu mendengar suara-suara itu. Suara langkah kaki Opa Menir yang masih suka menampakkan diri di malam-malam tertentu di rumah kami yang baru. Kini, kalau mengingat kenangan masa kecil itu, aku baru tahu kalau ternyata lokasi rumah kami itu dulunya adalah rumah tempat tinggal seorang Belanda yang bertugas menjaga sarana transportasi di Kali Pesanggerahan ke Bandar Sunda Kelapa menuju Banten di masa kolonial dulu. Meski
tak lagi ada dan tergerus zaman. Tapi dia merasa masih hidup di sana, melakukan segala aktivitas dan tugas seperti biasa, meski sudah berada di dimensi lain. Iya, dimensi astral. Itu juga sebabnya seingatku kami sekeluarga tidak lama tinggal di rumah pesanggrahan itu, karena di sana ada Opa Menir masih bertugas seperti biasa. The other. Iya. Terkadang kita diharuskan hidup berdampingan dengan the other ini. Karena jika tidak, kamu akan terusir seperti kami. Dan Opa Menir yang masih berada di rumah itu hingga sekarang. Ha 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 ha!